Sekarang hikmah disyariatkannya haji ya. Hikmah diletakkannya ibadah haji di kota Mekah. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan doa ini ya kan. Karena tidak sedikit ya orang yang ke sana itu hanya kadang-kadang jalan ke sana kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Landasan atau dalil yang mewajibkan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima itu adalah ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 dan juga hadis riwayat Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalam sebuah hadis, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji. Nah, Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj mengatakan, ibadah haji ke Baitullah sudah sering dilakukan orang sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam sebuah riwayat yang dikisahkan, Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari daratan India menuju Mekah Al-Mukarramah ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di sana, malaikat Jibril menemui dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Nah, jadi pendapat inilah yang menyatakan bahwa ternyata ibadah haji itu juga pernah dilakukan atau disyariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena para ulama sebagian yang menyatakan bahwa disyariatkannya ibadah haji itu, ada yang menyatakan pendapatnya yaitu pada tahun ke-6 setelah hijrah. Jadi mungkin pendapat ini yang paling masyhur ya, yang disepakati di kalangan para ulama. Ya, sekarang apa definisi haji itu? Arti haji itu sendiri maksudnya adalah menghendaki atau al-qasdu, sengaja. Jadi kalau secara terminologinya, secara istilahnya haji adalah bermaksud menuju Baitullah, Ka'bah, untuk melakukan ibadah tertentu. Yang maksudnya adalah ibadah haji. Nah, hukum ibadah haji itu adalah fardu ain bagi yang mampu ya. Tapi di sini ada perbedaan. Fardu ain ketika semua syarat wajib haji terpenuhi. Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Mampu secara lahir dan batin. Mampu juga secara biaya dan juga mampu karena fisik ya, kemampuan fisik untuk melaksanakan manasik atau ibadah. Kemudian yang kedua, fardu kifayah, yakni haji yang tujuannya untuk meramaikan Ka'bah pada setiap tahunnya. Misalnya anak kecil yang dibawa untuk berhaji, itu kan sifatnya fardu kifayah. Hajinya orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak yang lebih dari 2 marhalah atau berjalan kaki lebih dari 89 km dari kota Mekah. Ini maksudnya adalah memang hanya orang-orang yang tertentu mengadakan perjalanan, apalagi yang namanya jalan kaki ya, di bawah terik matahari yang panas. Karena di Mekah itu cuacanya sangat panas. Apalagi sekarang, ini nanti
puncaknya di Padang Arafah itu sekitar 50 derajat. Jadi sekitar tanggal 8 nanti Zulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, mereka itu akan merasakan lebih panas dari biasa-biasanya. Kita di Palangkaraya 30 derajat aja kepanasan, apalagi sampai 50 derajat. Nah, ada juga yang ketiga, makruh ketika dalam perjalanan menuju Mekah, keselamatan jiwa akan terancam. Nah, jadi ini barangkali karena memang untuk menuju ya Mekah itu liku-likunya banyak sekali ya, perjalanannya banyak sekali sehingga akan mengancam jiwa. Yang keempat, ada yang haram ya, diharamkan. Nah, seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahramnya. Nah, ketika kondisi keselamatan dirinya dalam keadaan terancam juga, atau pergi haji tanpa ada restu suaminya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Sekarang hikmah disyariatkannya haji ya. Hikmah disyariatkannya ibadah haji itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah yang lain. Ya, seperti sholat jamaah. Karena ibadah haji juga banyak di sana para hujjaj itu melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun jauh dari Masjidil Haram, mereka tetap di antara 5 waktu itu sholat di masjid. Misalnya di daerah Jarwal yang kurang lebih 2,5 km dari Masjidil Haram, itu ada Masjid Jarwal namanya. Kurang lebih seperti ini masjidnya. Karena kalau jalan kaki dari situ lumayan ya. Misalnya waktu asar sudah hampir azan, ya mereka masuk ke masjid di Masjid Jarwal untuk melaksanakan sholat padu asar berjamaah misalnya. Begitu juga sholat Jumat, begitu juga sholat Id. Nah, mereka juga akan mengalami sholat Id sebagaimana kita. Nah, jadi itu melambangkan persatuan ya, melambangkan ukhuwah, persaudaraan di antara umat Islam. Jadi Islam menginginkan adanya sebuah ibadah yang menghilangkan sekat atau jurang antara si miskin dan yang kaya, yang tampan, kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala semua sama. Jadi di sana tidak ada orang menampakkan jabatannya, tidak ada yang dapat menampakkan bahwa dia orang kaya. Tentu ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah itulah untuk mempersatukan umat Islam secara mayoritas. Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Salat berjamaah tentu di masjid-masjid. Kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya tentu semua yang datang ke sana, orang-orang yang memang tentu tadi syarat yang pertama adalah Islam, kemudian balik untuk kewajiban itu. Semua Muslim berhimpun di sana, berkumpul di satu tempat yang sama. Mereka semua berkumpul atas satu nama, yaitu kemuliaan Islam. Dalam surah Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dalam surah Al-Hajj ayat 27, memang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini yang menunjukkan sejarah masa lalu. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, ketika semua umat Islam dari berbagai tempat berkumpul di Mekah, maka akan tercipta darinya sebuah hubungan yang erat. Timbulnya rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga ada yang saling membantu. Yang kuat membantu yang lemah, terutama yang mereka tidak mampu berjalan kaki, harus dengan bantuan ya, kursi roda. Maka ada yang membantu, mungkin suaminya, atau mungkin istrinya, atau mungkin keluarganya, mungkin mahramnya dan lain sebagainya. Jadi salah satu manfaatnya atau hikmah dari disyariatkannya ibadah haji adalah untuk memperkokoh ukhuwahnya, persaudaraan sesama muslim, satu akidah yang sama.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat." Artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ada juga hikmah yang perlu kita pahami, yaitu hikmah diletakkannya ibadah haji di kota Mekah. Ya, selain keagungan dan kemuliaan Ka'bah yang tidak ternilai dari segi keagungannya, kemuliaan dan keindahan, juga Mekah sendiri adalah sebagai tempat dilaksanakannya ibadah haji. Dan kebetulan memang Rasulullah SAW juga dilahirkan di kota Mekah. Jadi orang-orang yang berhaji tentu menyaksikan seperti apa kota Mekah. Dan kalau di Madinah kan hanya makam Nabi SAW yang makamnya di Masjid Nabawi. Kota Mekah merupakan tanah air ya Nabi Muhammad SAW. Mekah juga merupakan kota suci yang sekaligus menjadi awal munculnya atau diturunkannya agama Islam, dinullah, agama tauhid. Kemudian disebarkan kepada penduduk Mekah dan kemudian dilanjutkan ke sekitarnya sampai ke Madinah dan kemudian meluas sampai ke belahan bumi. Nah, dengan melakukan ibadah haji, seseorang akan mengingat perjuangan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu atau kiblat bagi kaum muslimin. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian Mekah juga merupakan kota yang disucikan dan terjaga dari segala kejahatan dan lain sebagainya. Di sana tempatnya aman ya, makanya orang-orang Mekah itu yang punya toko-toko emas yang ketika azan tiba mereka hanya tutup dengan kain begitu saja, mereka tinggal sholat berjamaah, jadi tidak ditutup karena memang aman ya, suasananya aman. Dan kalau ada pun yang berbuat kurang baik ketika musim haji terutama, yaitu CCTV di mana-mana ya, di lingkungan Masjidil Haram itu banyak sekali. Ya, sehingga hitungan detik kalau ada pencurian atau apa ya, kejahatan apa gitu, langsung diamankan oleh petugas. Begitu juga hitungan detik kalau ada kotoran, kalau ada sampah, itu langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan. Jadi disyariatkannya ibadah haji tidak hanya sebatas tentang ibadah untuk memperbanyak pahala, tetapi juga yang lebih dari itu adalah ibadah haji justru sebagai bukti akan persatuan dan kejayaan umat Islam, serta sebagai bukti kekompakan para pemeluknya, juga sebagai ajang untuk bertukar pendapat satu sama lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara negara dengan negara yang lain. Tidak hanya itu, juga ketika sudah ada di Baitullah, tidak ada perbedaan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Semua sama memakai baju warna putih. Ketika mereka tawaf, semua memakai pakaian ihram. Jadi pakaian putih itu sebenarnya mengingatkan juga kepada kematian. Karena kalau orang sudah mati, sudah meninggal dunia, dikapankan, dibungkus dengan kain putih, kemudian dikuburkan. Nah, jadi ketika orang memakai pakaian ihram, tidak ada pakaian lain yang melapisi, hanya pakaian itu saja. Tidak bisa dicampur dengan pakaian yang lainnya. Jadi hanya pakaian bagian atas dan bagian bawah bagi lelaki dan tidak memakai celana. Ya, kaitannya dengan masalah napak tilas atau sejarah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi
yang meninggikan pondasi Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya di dekat Ka'bah itu ada bangunan kecil, nah itu disebut dengan makam Ibrahim, seperti sangkar burung gitu ya, agak besar tapi selalu dibersihkan, itu warna kuning. Di dalamnya itu ada bekas telapak Nabi Ibrahim, sehingga disebut dengan makam Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiri di situ untuk meninggikan Ka'bah itu ya, meninggikan Baitullah. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah itu, yakni Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam sebenarnya. Ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasinya. Bersama siapa Nabi Adam? Ini tidak disebutkan. Cuma Nabi Ibrahim itu bersama putranya Ismail. Ya Tuhan kami, terimalah amal soleh dan permohonan dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar permohonan hamba-hambamu, Allah yang maha mengetahui keadaan mereka. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan doa ini ya kan. Mungkin setiap sholat, habis sholat kita berdoa. Sebelum doa sapu jagat biasanya bisa juga ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Pas kan ketika kita habis sholat kita berdoa seperti itu. Artinya jangan sampai ibadah sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbagai macam hal yang menyebabkan amal kita itu tidak diterima. Kalau lagi ditambah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, jadi kalau kita mengucapkan Ar-Rahim, Allah maha penyayang, nah, itu nanti dirasakan oleh para hambanya di akhirat kelak, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, menikmati segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru biasanya dilanjutkan dengan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga diambilkan dari ayat Al-Qur'an kan, dikenal dengan doa sapu jagat. Nah, jadi sejarah Ibrahim adalah nenek moyang orang-orang Arab melalui putranya Ismail. Jadi disebut dengan nenek moyang ya. Nenek moyang itu adalah memang keturunan ya. Beda dengan orang-orang Israel. Kalau orang Israel itu melalui putranya Ishak. Jadi sebenarnya seluruh orang Arab itu adalah mengikuti agama Ibrahim ya. Yang juga Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid. Tapi ketika sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dilanjutkan. Jadi melanjutkan Nabi Muhammad SAW melanjutkan paham tauhid. Tauhidullah itu adalah sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Baitullah, tujuannya apa? Tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingatkan bagi mereka juga dan juga bagi generasi-generasi Islam yang akan datang sampai nanti kiamat. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail selesai meletakkan pondasi Ka'bah yang tadi mereka berdoa, pemahaman ayat tersebut adalah bahwa bagaimana kita juga berdoa menyerahkan segala amal ibadah kita itu kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak menilai, memberikan balasan, memberikan pahala yang sesuai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menuntut ilmu, majelis ilmu seperti ini. Ini kan perintah Allah juga di dalam Al-Qur'an. Salah satu perintahnya adalah Iqra. Iqra itu juga perintah menuntut ilmu, bukan hanya sekedar membaca. Kepada Nabi ya memang pada saat itu adalah Iqra, bacalah. Tetapi juga lakukanlah penelitian, lakukanlah segala sesuatu yang menghasilkan pengetahuan. Artinya kembangkanlah ilmu itu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Kembangkanlah teknologi itu juga setinggi-tingginya. Jadi berangkat dari perintah itulah maka manusia dengan akalnya mampu menggali pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Untuk membuktikan manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifah. Orang yang memakmurkan bumi Allah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam yang sekarang 2 tahun ini dari tinggi Ka'bah itu sekitar 10 meter, kemudian ditinggikan lagi sekitar 2 meter. Asalnya itu bentuknya segi 4, tapi tidak persis. Ada yang 9 meter, ada yang 10, ada yang 11. Nah, jadi kaum muslimin, baik yang tua, yang muda, yang kaya, yang pejabat, yang rakyat biasa, dari penjuru dunia itu menuju ke pusat dunia. Nah, jadi para jamaah, jika kita renungkannya secara mendalam, berbagai macam rangkaian manasik haji sebenarnya memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Jadi haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar. Jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tanah yang suci mereka saling memahami dan saling bertolong-tolongan dalam kebaikan agar mereka semakin kuat untuk melawan godaan. Jadi di sana tampak jelas makna dan nilai persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Nah, makanya sebaiknya orang-orang yang akan berangkat berhaji itu betul-betul memahami dulu tujuan dan hikmah. Karena dengan memahami hikmah haji itu, sehingga di sana betul-betul bisa merasakan nikmatnya beribadah. Karena tidak sedikit ya orang yang ke sana itu hanya kadang-kadang jalan ke sana kemari bingung, ya kan, ada yang kesasar dan lain sebagainya, atau mungkin tidak mempedulikan kelompoknya, mau ya seakan-akan mau beribadah sendiri, tapi memberanikan diri nekat berangkat atau pulangnya nyasar. Apalagi mereka memang dari tanah air ini mungkin bukan dari daerah perkotaan, sebagian ada dari pedesaan yang jarang melihat gedung-gedung yang tinggi, jadi sampai ke sana selalu bingung. Nah, jadi ketika mendengar lafaz atau talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, itu saja sudah bagaimana suasana hati, ya, kesejukan hati seseorang yang seakan-akan sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih di dalam bis atau di dalam perjalanan mengambil miqat misalnya, ya. Nah, mereka sudah melafalkan ini. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, sungguhnya segala pujian, segala kenikmatan bagi Engkau, segala kemuliaan kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Jadi tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencapai derajat takwa, ya. Kenapa? Karena seluruh ibadah dalam Islam itu hikmah akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk mencapai derajat takwa. Jadi baik itu ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah kurban, termasuk ibadah haji adalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu mampu meningkatkan derajat takwa bagi seorang muslim. Diartikan takwa itu adalah minimal, ya, minimal artinya takut kepada azab Allah, takut akan murka Allah, takut akan siksaan Allah di akhirat nanti. Yang biasa kita dengar takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau dilihat dari segi makna, takwa itu mahzub, ada mahzub yang tidak dilihat. Takwa itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sambungannya, tapi sambungannya itu mahzub, tidak dinampakkan. Apa itu? Taqwallah. Karena takwa itu tidak bisa digandeng dengan siapapun. Takwa Nabi nggak bisa, nggak boleh. Takwa Rasul nggak bisa. Takwa Muhammad nggak bisa. Jadi hanya bisa takwa Allah. Takwal walidain nggak bisa juga, nggak boleh. Jadi hanya satu-satunya takwa Allah. Sehingga takwa itu dari kata-kata fi'il madinya adalah waqa, fi'il mudhari'nya yaqi, kemudian fi'il amarnya adalah qi, jamaknya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Qi itu ada di surah Al-Baqarah, waqina azabannar, waqi, peliharalah. Nah, jadi
Takwa itu artinya terpelihara. Ada 3 pemeliharaan diri. Pemeliharaan yang pertama adalah memelihara diri dari segala perbuatan yang mengakibatkan murka Allah. Terpelihara yang kedua adalah memelihara diri dari segala perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, terpelihara yang ketiga adalah terpelihara dirinya dari segala perbuatan yang merugikan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.